Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur-sedulur kabeh sing lagi pada nonton, sing lagi pada ngopi, sing lagi pada jagongan. Sehat kabeh, nggih? Alhamdulillah, malam ini kita mau ngobrol santai. Jangan dianggap ceramah, jangan dianggap ngaji sing serius-serius banget. Anggap saja kita lagi di teras rumah, udut, ngopi, terus mikir bareng. Mikir apa? Mikir tentang urusan sing paling penting, tapi sering kita lupakan. Yaitu, urusan kita karo Gusti Allah. Nah, ini pertanyaan pertama sing sering bikin jidat kita mengkerut. Kita ini kan disuruh sholat, disuruh nyembah, disuruh cinta karo Gusti Allah. Betul, tapi Allah, ora keton. Tuhannya nggak kelihatan. Lah gimana coba? Disuruh cinta sama yang nggak kelihatan. Aneh kan? Lucu kadang-kadang kalau dipikir-pikir. Begini loh sedulur. Masalah pertama kita itu ada di bahasa. Bahasa manusia itu terbatas. Terbatas. Coba, sampean saya suruh jelaskan rasa durian sama orang bule, sing seumur hidupnya belum pernah lihat durian. Bisa tak? Dia tetap nggak akan paham sebelum dia nyicipi sendiri. Rasa durian saja susah dijelaskan pakai kata-kata. Apalagi mau menjelaskan zatnya Gusti Allah, yang nggak akan sampai. Bahasa kita ini diciptakan untuk menjelaskan ciptaannya, bukan untuk menjelaskan dirinya. Makanya, kalau ada orang ngotot mau melihat Tuhan pakai mata kepala, itu ibarat mau menimbang angin pakai timbangan beras. Alatnya salah, ya hasilnya zong. Maka, Allah sendiri sudah ngasih tahu di Quran, La tudrikuhul absor. Mata-mata kalian itu nggak akan bisa menjangkau dia. Bukan karena dia jauh, bukan. Tapi karena dia terlalu agung, terlalu dahsyat. Mata kita ini, kapasitasnya nggak cukup. Kayak bohlam 5 watt disuruh nampung listrik dari gardu induk, yang jeblok pak. Coba lihat sekeliling kita. Lampu ini nyala, kipas angin muter, HP bisa dicas. Semua itu karena apa? Karena ada listrik. Pertanyaannya, sampean pernah lihat wujud listrik? Warnanya apa? Bentuknya kotak atau bulat? Nggak ada yang tahu. Kita ini nggak pernah lihat listrik, tapi kita 100% yakin listrik itu ada. Kenapa? Karena kita merasakan dan melihat atsornya, bekasnya, jejaknya, pengaruhnya. Begitu juga dengan Gusti Allah. Kita memang nggak bisa lihat zatnya. Tapi kita bisa lihat af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Ketiadaan kita mendengar bukan berarti suaranya tidak ada. Tapi alat kita yang belum pas. Kehadiran Allah itu meliputi segala sesuatu. Tapi antena kita sering rusak, frekuensinya nggak pas. Orang-orang tua kita dulu itu pinter-pinter pak. Walaupun nggak sekolah tinggi, ngajinya langsung ke alam. Dia lihat pari padi ditandur, warnanya hijau. Nanti menguning, terus dipanen. Dari sebutir gabah, jadi nasi sak piring. Dia lihat cicak di dinding, tiba-tiba saja ada nyamuk lewat di depannya, coba dipikir itu kan rezeki. Siapa yang ngatur? Yah Gusti Allah yang mengatur semua itu. Ini namanya ayat kauniyah. Ayat-ayat Tuhan yang tidak tertulis, tapi tersebar di seluruh jagat raya. Alam itu kayak lukisan yang indah. Maka, Al-Quran itu ibarat brosur dari sang pelukis. Allah yang melukis semua keindahan yang ada di dunia ini. Al-Quran itu bukan cuma isinya halal haram, surga neraka. Bukan. Itu adalah surat cinta dari Allah. Dia sedang bercerita tentang dirinya kepada kita. Makanya, baca Quran itu jangan cuma di lisan, tapi coba diobrolin. Dibaca lalu direnungi, jangan-jangan selama ini kita masih belum bisa merasakan Gusti Allah. Namanya, kolbu, hati rohani. Inilah antena yang tadi saya bilang. Kalau antena ini bersih, bening, frekuensinya pas, dia bisa menangkap getaran-getaran ilahi. Zikir itu artinya ingat. Pas lagi kerja, ingat ini amanah dari Allah. Robbi, arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihatmu. Banyak orang ingin mendengar suaranya, ingin melihat wujudnya. Padahal, kalau Allah bisa dilihat dengan mata, berarti dia sudah jadi makhluk. Dan kalau bisa didengar dengan telinga, berarti dia punya bentuk seperti kita. Berbicara dengan Allah bukan dengan lidah, tapi dengan hati yang sadar. Hati yang sudah berhenti berdebat, berhenti menuntut bukti. Ketika kamu sudah merasa bahwa setiap napas adalah jawaban, setiap kejadian adalah sapaannya. Itu namanya hakikat. Kamu sudah tahu bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang berdiri sendiri. Semuanya bergerak karena Dia. Lalu, ma'rifat adalah ketika kamu tidak lagi mencari siapa Dia, karena kamu sudah tahu, yang kamu cari, selama ini adalah yang sedang melihat lewat matamu. Ma'rifat itu hilangnya aku. Bukan berarti kamu lenyap, tapi akumu berhenti mengklaim.
Tidak lagi berkata aku bisa, tapi Allah lah yang membuat aku bisa. Jadi, kalau kamu mau ngobrol dengan Allah yang tak terlihat, jangan pakai mata, tapi pakai rasa. Dan rasa itu akan membawamu pada kedekatan tanpa jarak, kedekatan tanpa suara, tapi penuh makna. Doa itu bukan lagi susunan kata yang kamu hafal, tapi getaran hati yang mengalir tanpa kamu sadari. Setiap hembusan napasmu jadi permohonan, setiap tetesan air matamu jadi tasbih yang paling jujur. Doa yang lahir dari rasa itu tidak perlu suara. Karena Allah tidak menunggu kata, Dia menunggu kesadaranmu. Kalau kamu sudah sampai di sana, kamu tidak lagi bertanya apakah Allah mendengarku? Karena kamu sadar, sejak awal yang membuatmu berdoa pun adalah Dia. Rasa itu adalah bahasa antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada terjemahan, tidak ada jarak. Dan yang paling indah, ketika kamu sudah tidak tahu harus berkata apa, justru disitulah doa paling murni sedang naik. Makanya, berhentilah memaksa diri bicara terlalu banyak kepada Allah. Kadang yang Dia mau, cuma kamu diam, tapi Dia selalu hadir. Karena keheningan yang penuh kesadaran itu, adalah bentuk doa tertinggi. Ketika kamu diam, bukan berarti kamu berhenti berbicara. Justru di dalam diam itu, hatimu sedang bercakap dengan Allah. Setiap denyut jantungmu menjadi jawaban. Setiap tarikan napasmu menjadi salam darinya. Diam yang penuh dengan Allah itu bukan kosong. Bukan hampa. Tapi penuh dengan kesadaran, penuh dengan cahaya. Itu adalah keadaan di mana kamu tidak lagi sibuk dengan dunia, tidak lagi sibuk dengan diri sendiri. Di titik itu, kamu tidak sedang memanggil Allah, karena kamu sudah bersamanya. Tidak sedang meminta, karena kamu sadar, Dia sudah lebih dulu memberi. Kamu hanya hadir sepenuhnya. Diam yang penuh dengan Allah itu seperti laut yang tenang. Permukaannya sunyi, tapi di dasarnya ada kehidupan yang sangat ramai. Begitu pula hatimu, tampak tenang di luar, tapi di dalamnya ada percakapan yang tiada henti antara kamu dan penciptamu. Ketika kamu sudah sampai di sana, kamu tidak lagi butuh pembenaran, tidak lagi mencari pengakuan. Kamu tidak sibuk membuktikan, karena yang kamu rasakan sudah cukup sebagai bukti. Dan kamu tahu, bahwa sebenarnya Allah tidak pernah jauh. Yang jauh itu hanya hatimu yang belum diam. Begitu hatimu diam, kamu akan sadar, ternyata selama ini Dia sudah menunggu, di dalam dirimu sendiri. Jadi, diam itu bukan akhir dari doa, tapi puncaknya. Karena dalam diam, yang bicara bukan lagi lidahmu, tapi jiwamu. Dan jiwa yang bicara dengan Tuhannya, tidak butuh kata cukup rasa untuk bisa merasakannya. Pelajaran moralnya apa? Jangankan mata manusia, gunung yang begitu kokoh saja, tidak sanggup menatap keagungannya. Ihsan itu adalah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tara'ahu, fa innahu yaraka. Gusti Allah, Pangeran kula, bukakan lawang ati kula Gusti, supados kula saged ngerasaaken kehadiran paduka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih penasaran? Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Gratis kok. Jangan sampai ketinggalan ilmunya.